Halo Bapak Ibu semua, berjumpa lagi di channel Ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas soal pedagogik untuk persiapan Bapak Ibu untuk mengikuti ujian pengetahuan PPG dalam jabatan. Tidak berlama-lama, baik kita langsung saja membahas. Di sini saya akan membahas sekitar 10 soal. Semoga apa yang saya bahas dari soal-soal ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua yang sedang mempersiapkan diri di uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Baik, soal yang pertama, seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja sekelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Coba Bapak Ibu menuliskan jawaban Bapak Ibu di selembar kertas. Kita kasih waktu sekitar 30 detik. Kira-kira Bapak Ibu menjawab yang mana? Dari 5 opsi pertanyaan jawaban, kira-kira mana yang menjadi urutan tahapan yang tepat untuk model pembelajaran kooperatif? Baik, sudah Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, lalu di akhir memberikan penghargaan kelompok. Bagaimana Bapak Ibu jawabannya? Apakah benar? Baik, kita akan lanjutkan ke soal yang kedua. Soal kedua, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek. Ya, jadi mengintegrasikan teknologi dengan pembelajaran, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran dengan teknologi itu termasuk aspek yang mana dari kompetensi inti pedagogik? A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. E. Berkomunikasi pada peserta didik. Baik Bapak Ibu, silahkan pilih jawaban Bapak Ibu. Saya tunggu 30 detik. Baik, sudah Bapak Ibu jawabannya? Ya, sekarang kita lihat jawaban dari soal kedua ini. Jawabannya adalah D, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Kenapa D? Karena pada aspek ini, guru diharapkan mampu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif dengan memanfaatkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta mengintegrasikan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran. Kompetensi ini mencakup kemampuan guru dalam mengorganisir pembelajaran yang dapat merangsang kreativitas, pemecahan masalah, dan pengembangan potensi peserta didik. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah D, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, soalnya seperti ini. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Mungkin ini di masa sebelum kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Ketika kurikulum merdeka ada CP, ada TP, ATP ya. Nah, silabus dan RPP sama-sama berbagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Bahan pengayaan dan remedi, program PGDK
C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Silakan ditulis jawaban Bapak Ibu. Baik, sudah. Kita lihat jawabannya. Untuk jawaban soal ketiga ini, A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Penjelasannya, silabus umumnya mencakup uraian tentang kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan perkiraan waktu pelaksanaan. Ini bersifat lebih umum ya Bapak Ibu. Sementara RPP lebih terperinci dan merinci langkah-langkah pembelajaran, kegiatan, sumber belajar, dan penilaian yang mendukung pencapaian kompetensi dasar yang telah dijelaskan dalam silabus. Kita ke soal berikutnya ya Bapak Ibu. Silahkan di soal keempat, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Untuk jawaban soal keempat ini adalah E. Kontekstual. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 ini, kita harus memahami dulu model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Nah, pilihannya tadi adalah model pembelajaran berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada kooperatif. Kooperatif itu adalah suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis, di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil dengan anggota antara 4-5 orang secara heterogen untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Lalu ada problem solving, merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, bersifat tidak tentu, terbuka dan mendua untuk merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. Lalu ada inquiry, adalah proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. Ada discovery learning, adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Lalu ada kontekstual. Contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi jawaban di nomor 4 ini sudah sangat jelas, yaitu kontekstual atau contextual teaching and learning. Kita ke soal nomor 5. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka, jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, di sini ada kata kuncinya, evaluasi dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi itu kata kuncinya adalah menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Pilihannya A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Kita langsung saja ke pembahasannya. Jawabannya adalah evaluasi sumatif. Nah, di sini ada jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Lalu ada evaluasi penempatan, adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ada evaluasi formatif, adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Lalu ada evaluasi sumatif, adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Kalau sekarang mungkin nama istilah trennya adalah asesmen diagnostik, asesmen selektif, asesmen formatif, asesmen sumatif ya.
Bapak Ibu, jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah B, evaluasi sumatif. Kita ke soal nomor 6. Di kelas 5 SD, pada pembelajaran pecahan dengan penyebut berbeda, salah satu indikator capaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah A. Guru bertanya, bagaimana cara menyamakan penyebut? B. Guru bertanya, apakah langkah selanjutnya? C. Guru memberikan acungan jempol kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan soal. D. Guru menjelaskan di depan papan tulis. E. Memberi soal latihan kepada siswa. Nah, jadi untuk mengetahui di sini adalah mengetahui siswa kata kuncinya telah berproses untuk mencapai sebuah kompetensi. Langsung ke pembahasannya Bapak Ibu. Untuk soal nomor 6 ini, jawabannya adalah apakah langkah selanjutnya? Pilihan B merupakan pilihan yang tepat karena mengukur apakah siswa telah berproses dalam mencapai kompetensi tersebut. Dengan bertanya tentang langkah selanjutnya dalam penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Guru dapat mengevaluasi pemahaman dan penguasaan siswa terhadap konsep tersebut. Jika siswa mampu menjelaskan langkah selanjutnya dengan benar, ini menunjukkan bahwa mereka telah memahami proses untuk menyamakan penyebut dan menjumlahkan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi, untuk melihat apakah sudah berproses, jawabannya adalah B, dengan apakah langkah selanjutnya. Soal ke-7, dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi, menggambar denah kelas. Kegiatan inti pembelajaran untuk mencapai kompetensi tersebut adalah A. Melakukan diskusi berkelompok. B. Melakukan drilling baik secara kelompok maupun individu. C. Melakukan tutorial teman sebaya. D. Memberikan penugasan secara individu. E. Memberikan satu contoh denah kelas. Untuk pembahasan soal nomor 7, yaitu dengan melakukan diskusi berkelompok. Diskusi berkelompok ini adalah suatu kegiatan yang paling tepat untuk mencapai kompetensi menggambar denah kelas, karena dengan kegiatan ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling bertukar pikiran dan berbagi ide. Selain itu, berdiskusi berkelompok juga dapat membantu siswa untuk belajar bekerja sama dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah melakukan diskusi berkelompok. Kita selanjutnya ke soal berikutnya. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru menerapkan teori perkembangan kognitif Piaget. Guru meminta siswa memberikan alasan dari jawaban mereka ketika mengambil kesimpulan dengan contoh pertanyaan, bagaimana kamu membuktikan ini pada kawan-kawanmu? Tahapan perkembangan yang dimaksud dari ilustrasi tersebut adalah A. Operasional formal, B. Operasional konkret, C. Praoperasional, D. Pra-operasional konkret, E. Sensori motor. Nah, di sini kita membahas tentang teori perkembangan kognitif Piaget. Di sini guru meminta siswa memberikan alasan dari jawaban mereka. Ketika mengambil kesimpulan, bagaimana kamu membuktikan ini pada kawan-kawan. Kita lihat pembahasannya. Nah, jadi tahapan itu berada pada operasional formal, yaitu A, ya. Jadi tahapan operasional formal adalah tahap perkembangan kognitif yang ditandai dengan kemampuan berpikir abstrak, hipotetik, dan deduktif. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir secara logis dan sistematis untuk memecahkan masalah. Anak juga sudah mampu berpikir secara abstrak, yaitu mampu memahami konsep-konsep yang tidak dapat diamati secara langsung. Tahap operasional formal biasanya dimulai pada usia 11-15, namun beberapa anak mungkin dapat mencapai tahap ini lebih awal atau lebih lambat. Adapun ciri-cirinya, kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berpikir hipotetik, kemampuan berpikir deduktif, kemampuan berpikir logis dan sistematis, kemampuan memecahkan masalah secara abstrak, kemampuan berpikir tentang masa depan. Soal nomor 9. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Mengorganisasi siswa dalam belajar. 2. Orientasi siswa pada masalah. 3. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning,
Urutan langkah yang tepat adalah, nah, kita harus ingat sintak dari PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama adalah nomor 2 ya, Bapak Ibu, orientasi siswa pada masalah. Lalu di sintak yang kedua adalah mengorganisasi siswa dalam belajar. Nomor 2. Lalu yang ketiga, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Nah, di sini tidak ada jawabannya Bapak Ibu, jadi jawabannya 2, 1, 2, 1, 3, 4. Ya, jadi di sini tidak ada jawabannya. Jadi yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, lalu mengorganisasi siswa dalam belajar, membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok, keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Lalu yang kelima ada reflektif. Nah, nomor 10. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawaban nomor 10 adalah C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Keterampilan memilih media pembelajaran yang tepat adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Menurut Sujana, kriteria yang perlu dipertimbangkan guru dalam memilih media pembelajaran adalah sebagai berikut: ketepatan media dengan tujuan pengajaran, dukungan terhadap isi bahan pembelajaran, kemudahan memperoleh media, keterampilan guru dalam menggunakannya, tersedia waktu untuk menggunakannya, sesuai dengan taraf berpikir anak. Dari keenam kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban yang tepat adalah guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nah, itulah 10 soal yang saya bahas pada video kali ini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian pengetahuan pada PPG dalam jabatan. Mohon maaf bila dalam pembahasan terlalu cepat atau kurang jelas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya di channel Ini Guru Budi.